welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang masalah sosial, di mana pokok bahasannya adalah yang pertama, pengertian masalah sosial, dan yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Kita masuk yang pertama adalah pengertian masalah sosial. Nah, masalah sosial berasal dari dua kata, yakni masalah dan sosial. Yang dikatakan masalah berarti keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Sedangkan berbicara tentang sosial berarti berbicara tentang masyarakat. Ada beberapa tokoh sosiologi yang mengemukakan tentang pengertian dari masalah sosial. Yang pertama adalah Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial artinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Yang kedua adalah Sutomo. Nah, Sutomo mengatakan bahwa masalah sosial artinya suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial artinya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya, harapan kita bekerja, ternyata kenyataannya kita tidak bekerja. Nah, pada akhirnya terjadilah masalah sosial yakni pengangguran. Selain itu, harapan kita kaya, tetapi kenyataannya kita miskin. Pada akhirnya terjadilah masalah sosial yakni kemiskinan. Harapan kita, pasangan kita setia, tetapi kenyataannya pasangan kita selingkuh. Akhirnya terjadilah masalah sosial yakni perselingkuhan. Dan contoh lainnya adalah harapan kita menikah di usia tua. Ternyata kenyataannya kita menikah di usia dini. Akhirnya terjadilah masalah sosial yakni pernikahan usia dini. Nah, jadi seperti itulah kira-kira yang dikatakan sebagai masalah sosial, di mana harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sekarang kita masuk pokok bahasan yang kedua, yakni faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, faktor penyebab terjadinya masalah sosial yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Nah, kenapa seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena tentunya orang tersebut hidup dalam kemiskinan dan juga pengangguran. Yang pada akhirnya orang tersebut menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan uang, seperti misalnya menjadi seorang pencuri, menjadi seorang pembunuh bayaran, menjadi seorang pelacur, dan lain sebagainya. Sekarang yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial ketika seseorang merasa beban hidupnya terlalu berat dan orang tersebut tidak mampu berpikir secara jernih, yang pada akhirnya menyebabkan orang tersebut menjadi stres, bunuh diri, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk faktor yang ketiga yakni faktor biologis. Nah, faktor biologis dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit, minimnya fasilitas-fasilitas kesehatan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat dan kurang bergizi karena orang tersebut tidak memiliki uang untuk membeli makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Dan pada akhirnya terjadilah masalah sosial, yakni gizi buruk. Selain itu, minimnya fasilitas-fasilitas kesehatan juga dapat menyebabkan masalah sosial. Nah, biasanya fasilitas-fasilitas yang minim ini terdapat pada masyarakat pedalaman. Minimnya fasilitas-fasilitas kesehatan pada masyarakat pedalaman tersebut seperti misalnya obat-obatan yang kurang lengkap, alat-alat kesehatan yang kurang lengkap, dan juga lokasi rumah sakit yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Jadi ketika misalnya masyarakat yang berada di daerah pedalaman mengalami sakit penyakit, maka masyarakat tersebut sulit untuk memperoleh kesembuhan dengan cara yang cepat.
Dan yang terakhir dalam faktor biologis tadi adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Nah, seperti misalnya, masyarakat kurang memiliki pengetahuan dalam menjaga kebersihan dan juga dalam menjaga pola hidup yang sehat. Masyarakat pun mengkonsumsi makanan-makanan yang serba instan dan kurang bergizi, sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut rentan terhadap penyakit. Jadi, ketiga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial dalam faktor biologis. Yang terakhir adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial ketika seseorang tidak mampu menyaring mana nilai dan norma yang baik untuk dilakukan sebagai akibat dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya misalnya, seseorang melihat di media sosial bahwasanya orang yang melakukan korupsi hanya dihukum sekitar 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun penjara. Sehingga orang tersebut pada akhirnya melakukan yang namanya korupsi. Karena dia berpikir, kalaupun dia korupsi, dia hanya diberikan hukuman yang ringan. Contoh lainnya misalnya, seseorang melihat di media sosial bahwasanya di Thailand orang bisa melakukan yang namanya transgender ketika orang tersebut tidak mampu menerima jenis kelaminnya. Jadi, ketika misalnya ada suatu saat orang yang tidak mau menerima jenis kelaminnya, maka orang tersebut pun akhirnya melakukan yang namanya transgender. Sehingga terjadilah masalah sosial, yakni transgender. Contoh lainnya dalam hal faktor budaya yang menyebabkan terjadinya masalah sosial adalah gaya hidup konsumtif dan gaya hidup kebarat-baratan. Nah, gaya hidup yang konsumtif menyebabkan seseorang mengkonsumsi barang-barang mewah yang tidak terlalu dibutuhkan demi sebuah pengakuan ataupun penghargaan. Namun, ketika orang tersebut tidak mampu untuk membeli barang mewah tersebut, orang tersebut pasti akan menghalalkan segala cara agar bisa membeli barang mewah tersebut, termasuk misalnya mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Selain itu, gaya hidup kebarat-baratan juga dapat menyebabkan masalah sosial ketika misalnya seseorang lebih mencintai produk-produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri. Seperti halnya barang-barang elektronik, makanan-makanan khas luar negeri. Nah, sehingga pada akhirnya terjadilah masalah sosial, yakni produk Indonesia kurang laku di pasaran, dan juga makanan-makanan khas Indonesia menjadi kurang laku di pasaran. Jadi itu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Baiklah semuanya, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.